Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Eh, Kita lanjutkan kembali kajian Fathul Mu'in kita pada bab al-bai' ya, jual beli. Kita masih membahas tentang syarat al-ma'qudi alaihi, ya. Syarat daripada objek jual beli, ya. Baik, qala al-mu'allif qala al-mu'allif qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Wa ru'yatuhu, ya. Kita di sini, ya, kalau tidak salah terakhir. Ya. Baik, wa ru'yatuhu ay al-ma'qudi alaihi in kana mu'ayyanan fala yasihhu bai'u mu'ayyanin lam yarahu al-'aqidani aw ahaduhuma karahnihi wa ijaratihi lil gharari al-manhi anhu wa in balagha fi wasfihi. Dan syarat objek jual beli adalah, ya, bahwa eh, dia sudah dilihat, ya, wa ru'yatuhu, dan sudah dilihat, ya. Sudah dilihat atau eh, sudah dilihat kalau misalkan objeknya itu tidak ada saat akad, atau terlihat kalau memang objeknya ada saat akad, ya. Di waruyatuhu ini nanti eh, baik dia objeknya ada saat akad atau objeknya tidak ada saat akad. Kalau objek yang tidak ada saat akad berarti dia sudah pernah dilihat. Kalau objeknya ada saat akad berarti objeknya memang terlihat, ya. Hai al-ma'qudi alaihi, yaitu objek akadnya, baik uangnya atau barangnya, ingkana muayyana, kalau kalau misalkan objek akadnya itu definitif, ya, definitif. Kita sudah berkali-kali bahas, ya. Jadi objek akad itu dibedakan antara definitif dan juga deskriptif. Nah, kalau definitif dia sudah pernah dilihat atau memang dia terlihat saat akad. Ya, sudah pernah lihat atau dia terlihat saat akad. Misalkan mobilnya si Fulan. Nah, itu kan definitif, ya. Mobilnya Ahmad, mobilnya Zaid. Nah, itu kan definitif, ya. Muayyan dia. Nah, itu sudah pernah dilihat atau objeknya ada terlihat saat saat akad. Fala yasihu bai'u muayyanin lam yarahu ya lam yarahu al-aqidan. Maka tidaklah sah jual beli barang yang definitif yang belum dilihat oleh dua orang yang sedang berakad. Au ahaduhum, atau salah salah satunya. Nah, atau salah salah satunya. Karohnihi, ya, sebagaimana menggadai eh, barang tersebut, ya. Pergadaian itu juga, menggadai barang itu juga harus, objeknya harus terlihat, atau kalau misalkan goib berarti sudah pernah dilihat. Wa ijaratihi, atau menyewakan barang tersebut, ya. Kenapa? Alasannya karena lil gharari al manhi anhu. Kalau memang objek akadnya adalah dia definitif, ya, maka dia harus sudah pernah lihat, ya, sudah pernah dilihat. Karena kalau belum dilihat, ya, sedangkan barang tersebut tidak ada ketika saat akad, ya, dan dia belum pernah melihat barangnya tersebut, maka itu
ya kayak jual beli kucing di dalam karung, ya goror, ya tidak ada kejelasan, ya adanya spekulatif, ya adanya spekulatif. Wa in balagha fi wasfihi, walaupun ya itu dideskripsikan, walaupun dia detail, cukup detail dalam mendeskripsikan barang tersebut, ya karena tadi dia jual belinya atas muayyan, bukan atas mausuf. Jual belinya atas barang yang definitif, bukan yang deskriptif. Nah, kalau yang deskriptif, nah kita sah kalau kita hanya mendeskripsikannya saja. Karena kan barangnya itu bukan barang tertentu gitu kan. Bukannya barang yang sudah definitif, bukan barangnya si Zaid atau bukan barangnya Ahmad, bukan barang si Fulan, si Fulan, si Fulan gitu ya. Jadi nggak diketahui. Jadi kita hanya kalau kalau jual beli deskriptif itu kan kita hanya mengacu pada deskripsi saja. Barangnya dari manapun itu terserah. Nah, kalau definitif ini kan barangnya harus dari si orang tertentu gitu. Ya, barangnya sudah definitif nih. Jadi yang datang pun juga harus dari dia, bukan dari yang lain gitu kan. Baik. Wa takfir yaitu qoblal akdi, ya, dan cukup fima layak libu taghayyuruhu. Ya, tapi sebelum akad ini kapan ya? Kalau misalkan memang kemungkinan besar itu tidak akan berubah. Nah, jadi kan misalkan kalau jual beli misalkan buah yang gampang busuk, ya dia ngelihatnya misalkan 2 hari yang lalu, sedangkan buahnya ini gampang busuk gitu kan. Apalagi kalau sudah diambil dari tangkainya. Nah, itu kan eh 2 hari dengan maksud berarti nggak cukup, ya harus sebentar waktunya, ya. Tapi kalau misalkan eh kita jual beli misalkan rumah, kalau rumah dia sebulan saja itu tidak akan ini ya, secara kebiasaan itu tidak berubah secara signifikan, ya kecuali memang ada bencana alam, ya ada bencana alam atau yang lainnya gitu kan. Tapi kalau misalkan dalam kondisi normal selama sebulan itu biasanya tidak ada perubahan. Makanya eh, misalkan yang aset yang tidak bergerak, ya aset yang tidak bergerak, rumah, tanah itu, walaupun misalkan sebulan secara kebiasaan itu tidak akan berubah, maka nah itu cukup, ya apa namanya, mendasarkan pada penglihatan pada sebulan yang lalu gitu, ya. Atau misalkan motor atau mobil, ya. Jadi kembalinya ke kebiasaan. Jadi rentang waktu dari melihat sampai akad. Nah, kira-kira itu apa namanya? Dia tidak ada perubahan lah dalam rentang waktu tersebut gitu kan, dalam rentang waktu tersebut. Nah, ini dikembalikan ke kebiasaan dan dikembalikan juga ini ke kerelaan, ya. Yang kira-kira misalkan, oh saya misalkan udah pernah lihat sih motornya si Fulan, udah pernah lihat sih mobilnya si Fulan, tapi kayaknya saya ada kurang afdol nih, misalkan saya kayaknya harus lihat lagi deh, takutnya ada perubahan gitu kan, takutnya dia kecelakaan atau motornya baret, mobilnya baret, dia nggak ngasih tahu ke saya kan gitu, ya perlu ada penegasan ulang. Ya udah misalkan satu motornya gitu kan. Nah, intinya di sini tidak ada batasan, yang penting dikembalikan ke kebiasaan, ya. Tentu kebiasaan ini juga kembali ke kerelaan si orang yang bertransaksi gitu kan. Ila waktil akdi, sampai waktu dia berakad. Wa takfiru yatu ba'dil mabi'i indalla ala batihi, ya. Dan cukup dia melihat sebagian objek jual beli kalau misalkan sebagian itu sudah menunjukkan kepada seluruhnya, ya kepada apa, seluruhnya. Contoh, nah di sini mualif menyampaikan contoh, ya. Ya, apa? Nah, contoh apa? Kadzahiri subroti nahwi burrin, ya seperti misalkan
eh, apa namanya, umroh itu ya seperti apa kadhahiri subrati nahwi burin. Ya, subroh itu apa ya? Diartikannya. Sebentar. Dia tuh ya majumi'a minat ta'am, ya. Ay mujazafah bila kailin aw waznin. Ya, kayak jual beli borongan gitu ya. Mungkin misal, tapi di sini nggak ada kaum, nggak ada apa namanya penjelasan cukup detail nih. Di sini cuma disebutkan majumi'a minat ta'am, ya, biduni kailin aw waznin, ya. Ya seperti jual beli borongan, misalkan kayak mau beli mau beli gandum se apa namanya sekarung gitu kan. Nah, sekarung itu nggak ada penjelasannya apakah sekarung itu hitungan kilo atau liter gitu ya. Nah, itu dikatakan subro, ya, subro. Majumia minat ta'am, apa yang dikumpulkan dari makanan yang tanpa dihitung kilo atau literannya gitu ya. Kilo atau literan. Ya, jual beli borongan lah, jual beli borongan kalau zaman sekarang, ya. Kalau subroti nahwi burin. Misalkan kita jual beli borongan satu karung itu gitu kan. Misalkan ditawarkan satu karung. Nah, satu karung, ya. Nah, yang dilihat misalkan yang atasnya saja. Yang atasnya saja. Itu kan satu karung gandum misalkan. Nah, gandum ini kan kalau misalkan kita lihat atasnya, nah itu itu cukup ya. Karena berarti ketika kita membeli satu, ya, borongan gitu ya. Misalkan beli beras ya, kita lihat atasnya, oh ya, dalam satu karung itu kita lihat, oh ini udah bagus nih, berarti menunjukkan sisanya. Nah, itu juga boleh. Wa a'lal ma'i, dan juga yang bagian atas dari benda cair, ya, kayak minyak ya, dan yang lainnya. Yang minum benda cair itu bagian atasnya saja cukup. Ya, madu misalkan, ya. Jadi tidak perlu untuk tidak menjadi syarat untuk melihat seluruh bagian dari benda cair tadi atau jual beli yang sifatnya borongan tadi, ya. Wa unmudhajin mutasawil ajzai, dan juga yang contoh yang dia memiliki ukuran yang sama dengan yang lainnya, misalkan kayak hubub, ya, biji-bijian. Nah, biji-bijian kan itu kita melihat satu atau sebagian bijinya saja itu sudah menjadi cerminan bagi biji-biji yang lain gitu kan. Jadi nggak perlu untuk melihat semuanya. Al-hubub aulam yadulla ala baqihi bal kana suwanan lil baqi li baqaihi. Nah, atau misalkan tidak menjadi cerminan untuk bagian yang lainnya, akan tetapi bagian tersebut sebagai penjaga dari bagian yang lainnya, bagian sisanya. Seperti apa? Apa? Takishri rumman, ya. Seperti kulit buah delima, ya. Seperti kulit buah delima, wabaydin, dan juga kulit telur, ya. Ya. Kulit apa? Telur. Wakishratin sufla, dan juga kulit yang paling bawah, linah hujauzin, seperti apa, kelapa ya, kulit bawahnya misalkan. Fayakfi ru'yatuhu, maka cukup untuk dilihat di bagian itunya saja, misalkan kulitnya tadi, ya, kulit buah, ya, atau kulit telur, ya.
Nah, itu cukup dilihat itu saja untuk melihat bagian yang lainnya. Ya, nah, lianna sholaha batinihi karena eh, masih layak atau tidaknya di dalam dari buah tersebut atau makanan tersebut itu kan tergantung dari masih utuhnya kulit kulit tersebut ya, fi ibqaihi lianna sholaha batinihi fi ibqaihi karena kebaikan atau masih layaknya eh, masih layak dikonsumsinya buah atau barang tersebut ya itu ketika masih ada kulitnya wa illam yadulla huwa alaihi walaupun ya itu tidak menjadi patokan ya bahwa itu sesuai dengan apa yang ada di dalam. Misalkan kita beli buah, oh kulitnya masih bagus, ternyata pas kita buka oh ternyata sudah busuk. Ya tapi kebanyakan ketika kulitnya masih bagus, oh, dalamnya masih oke kan gitu ya. Baik. Wala yakfi ru'yatul qishratil ulya idzan aqadatis sufla. Ya. Ya. Dan tidaklah cukup melihat kulit bagian bawah kalau misalkan yang menjadi tolak ukur akad ya tolak ukur akadnya adalah kulit bagian bawah ya tadi kelapa kan ada kulit atas ada kulit bawah ya kalau misalkan akadnya itu sama yang di bawah ya kulit bawah ya kulit yang bagian bawah yang kalau kita mau buka kelapa itu kan kulit bawahnya kalau mau ke airnya kan kita buka kulit yang bagian bawahnya nah kalau misalkan akadnya dengan apa eh, ke di bagian apa namanya untuk membuka bagian bawahnya maka itu harus dibuka kulit atasnya ya. Nah, tapi kalau misalkan akadnya cukup dengan membuka yang ada di atas atau melihat yang ada di atas, nah, maka kulit yang bagian atasnya saja. Nah, ini kembali berarti ke akad ya. Kembali ke akad. Kembali ke akad. Ya, al akad. Kembali ke akad. Semuanya pokoknya kembali ke akad ya. Nah, nanti di sini dikatakan uhturiza bihi amma idza lam tanaqid fa innahu yakfi hina izin ru'yatul ulya. Nah, kalau misalkan memang tidak terjadi akad untuk mensyaratkan melihat yang ada di bawah, berarti cukup melihat yang ada di atas. Ya. Nah, kemudian syarat selanjutnya, wa yushtaratu aidan, wa yushtaratu aidan, apa? Qudratu taslimihi, ya. Mampu untuk atau mampu atau mungkin untuk diserahkan. Nah, tadi kita sudah bahas ya. eh, apa dia mungkin untuk dilihat dan itu untuk barang yang definitif. Nah, sekarang syarat selanjutnya dan ini disyaratkan juga untuk mampu untuk diserahkan. Ya, mampu untuk diserahkan. Nah, maka tidak sah fala yasihhu bai'u abiqin. Maka tidak sah menjual eh, hamba sahaya yang abik ya. Abik itu adalah yang dia kabur dari majikannya ya bayau abiqin ya wadhalin dan juga hamba sahaya yang dia tersesat ya tersesat abid kabur dari majikannya dol dia tersesat ya, ini juga hewan juga sama misalkan dia hewannya kabur ya nggak tahu kemana atau tersesat ya wa maksubin dan juga barangnya dicuri atau digosok li ghairi qadirin ala intizaihi atau dirampas ya tapi dia tidak mampu untuk mengambilnya lagi ya kalau dia mampu oke dia boleh jual itu tapi kalau dia tidak mampu nah dia tidak boleh jual itu karena dia tahu oh dia tahu siapa yang ngegosoknya ya siapa yang ngambilnya tanpa seizinnya tapi dia tidak punya kekuatan untuk menariknya kembali ya
Oke. Wakada samaki birkatin syaqqa tahsiluhu. Dan juga tidak boleh jual beli ikan yang ada di kolam yang sulit untuk dipancing sama dia, yang sulit diambil sama dia. Ya, karena misalkan kolamnya terlalu besar, ya, eh, dia sulit untuk apa namanya memancingnya. Nah, itu tidak boleh. Ya, nah itu apa namanya syarat-syarat daripada objek objek akad. Nah, yang pertama kita waktu itu sudah bahas ya apa namanya milkun lahu ya harus menjadi miliknya. Nah, itu kalau misalkan muayyan ya, definitif. Kemudian tuhruhu ya, kemudian suci barangnya. Nah, kemudian tadi ru'yatuhu yang baru kita bahas sudah pernah dilihat. Nah, ini juga kalau barangnya definitif. Dan yang terakhir tadi apa namanya al qudratu ala taslimihi mampu untuk diserah terimakan, mampu untuk diserah terimakan karena kalau barang yang dia tidak ada kemampuan untuk menyerah terimakan tadi seperti hamba sahaya yang kabur atau yang tersesat atau barang yang dicuri orang lain dan dia tidak mampu untuk mengambilnya dari orang tersebut, itu itu tidak sah untuk diperjualbelikan karena akan merugikan pembeli ya. Baik, muhimmah ya muhimmatun fi bayani hukmi man tasarrafa min mali ghairihi zahiran thumma tabayyana annahu lahu. Ya, penjelasan terkait dengan hukum orang yang mentasarruf atau mentransaksikan harta orang lain ya, ya mentasarruf atau mentransaksikan harta orang lain zahiran orang-orang lain itu sepertinya milik orang lain gitu ya. Mentransaksikan harta sepertinya milik orang lain tsumma tabayyanahu atau tabayyana annahu lahu. Tapi di kemudian hari atau di kemudian waktu nah itu ternyata harta miliknya ya. Ya, jadi prasangka awal itu dia apa namanya berprasangka bahwa harta itu punya orang lain ya. Kemudian dia mentasarufkan atau mentransaksikan harta tersebut ya ternyata setelah dia mentransaksikan ternyata itu ternyata punya punya dia. Ya, nah itu bagaimana hukumnya ya apakah jual belinya batal atau jual belinya sah ya mantasorofa ya. Nah, ya mantasorofa fi mali ghairin bibay'in aw ghairihi dhannan ta'addiyahu fabana annahu lahu alaihi wilayah ka'an kana mala muwarithihi fabana mautuhu aw mala ajnabiyyin fabana idhnuhu lahu aw awil uqudi awil aw dhannan fa- faqada syartin fabana mustawfiyan lisyurut sahha tasarrufuhu lianna al-ibrata fil uqudi bima fi nafsil amri. Nah, ini dia kaidah yang cukup ya, perlu penting ya, tidak perlu kita hafal. Mantasarrafa fi mali ghairin bibai'in. Barang siapa yang mentransaksikan harta orang lain bibai'in ya seperti dengan jual beli misalkan contohnya au ghairi ataupun yang lainnya ya misalkan hibah, sedekah, zakat ya. Dia mentransaksikan anak orang lain apa harta orang lain tanpa izin tentu ya, tanpa izin. Dhannan ta'addiyahu dia mengira bahwa dia telah berbuat zolim dengan harta tersebut gitu kan. Ya. Ya, dia misalkan mencuri ya mencuri harta tersebut, kemudian dia transaksikan. Ya, disangkanya dia itu, ya perbuatan dia itu perbuatan curi, nah itu perbuatan zolim, ya. Nah, ternyata fabana annahu lahu, oh ternyata harta yang dia curi tadi itu harta dia, gitu kan? Annahu lahu alaihi wilayah, dia punya kuasa atas harta tersebut.
Seperti apa? Ka'angkana mala muwarithihi, seperti itu ternyata itu misalkan yang dia curi itu harta eh, yang dia dapat warisan dari situ. Misalkan harta orang tuanya, yang dia curi harta orang tuanya atau harta saudaranya, ya. Kemudian setelah dia transaksikan hal tersebut, fabana mautuhu. Ah, ternyata apa tadi orang tuanya atau jangan saudaranya, ya, itu meninggal dan dia punya jatah dari harta si yang mewariskan tadi, yang dia curi tadi, ya. Ternyata dia punya jatah waris dari dia. Nah, berarti kan karena itu apa namanya eh sudah ketahuan kalau misalkan orangnya itu sudah meninggal, otomatis kan hartanya itu sudah auto, ya, otomatis gitu ya, sudah langsung berpindah tangan, ya. Ketika sudah berpindah tangan berarti itu kan sebenarnya sudah milik milik dia, ya, sudah milik dia, ya. Au mala ajnabin, atau harta orang lain, fabana idznuhu lahu, ternyata orang lain itu sudah mengizinkannya, ya. Au dzannan faqda syartin, atau dia mengira ada syarat yang tidak terpenuhi, gitu ya. Misalkan tadi dia mengira pupuk yang dia jual itu pupuknya dari apa namanya kotoran hewan. Oh, ternyata ternyata bahan pupuk tersebut bukan dari kotoran hewan, misalkan dari bahan yang suci gitu kan. Nah, dia mengira awalnya itu dari kotoran hewan yang najis, ternyata nah itu suci. Fabana mustawfiyan syurut, ternyata syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Nah, itu semua sahhat tasarrufuhu, maka transaksinya menjadi sah. Nah, kalau sah berarti konsekuensinya apa? Adanya perpindahan kepemilikan, ya. Ingat, perlu catat, konsekuensi dari sahhat tasarrufuhu atau sah, ya, sah dalam muamalah itu berarti adanya perpindahan kepemilikan, ya. Jadi kalau dalam usul fikih kan ada sahih, ya, ini ada batil, ya. Kalau sahih dalam akad berarti apa? Intiqalul milkiyah, ya, intiqal al milkiyah. Kalau batil berarti adam intiqal al milkiyah. Nah, kalau batil itu tidak berpindah kepemilikan. Misalkan kayak apa? Transaksi riba, misalkan judi, misalkan mencuri, ya. Kan kita misalkan misalkan ada orang mencuri, kemudian dia mentransaksikan barang orang lain itu, ya, barang orang lain tanpa izin tadi. Berarti kan hartanya ini kan transaksinya jadi batil karena bukan bukan harta milik dia. Ada syarat yang tidak terpenuhi. Kalau ada yang syarat yang tidak terpenuhi berarti kan akadnya batil, ya. Nah, ketika akadnya batil berarti tidak tidak terjadi perpindahan kepemilikan. Contoh misalkan riba, transaksi riba berarti kan eh, tidak adanya perpindahan kepemilikan. Artinya ribanya itu harus dibalikkan kepada pemilik asalnya, ya, kepada pemilik asalnya. Seharusnya seperti itu. Cuma ketika misalkan sulit untuk dikembalikan kepada pemilik asalnya, ya, maka tambahan tadi, ya, kalau sulit untuk dikembalikan, kalau misalkan sama bank misalkan, ya, bank misalkan bank memberikan bunga, ya, memberikan bunga. Nah, bunganya itu dia dia misalkan tobat, ya, eh, dia cukup mengambil roksul mal saja, modalnya saja. Nah, kemudian yang bunganya tadi kan harusnya dikembalikan ke bank, tapi banknya misalkan tidak mau, maka itu diambil untuk ditasarufkan untuk kemaslahatan umat umat muslim, gitu ya. Atau misalkan mencuri, tadi mencuri, ya, harusnya dikembalikan kepada pemiliknya, kan, tetapi misalkan dia tidak menemukan siapa pemiliknya, dia sudah mencari tahu segala macam, tapi dia ingin mensucikan hartanya dia, maka dia tasarufkan untuk kemaslahatan umat Islam, gitu ya. Baik, itu tadi perbedaan antara sahih dengan batil, ya. Jadi efeknya apa?
yaitu adalah intiqalul milkiyah sama adam intiqalul milkiyah. Ah, baik, itu tadi ya. Eh, nah, itu semua kaidahnya apa li annal ibrata fil uqudi bima fi nafsil amr. Kenapa kok yang tadinya dia berprasangka itu bukan barang dia, terus yang ternyata di kemudian hari ternyata itu adalah barang dia, ternyata akadnya itu sah. Kenapa dinilai sah? Karena dalam perkara muamalah itu yang dilihat adalah realitanya, ya. Bima fi nafsil amri, ya, realitanya bagaimana. Yang dilihat adalah realitanya. Wa fil ibadat, adapun dalam perkara ibadat, bidzalika wa bima fi dhannil mukallaf. Nah, ada dua barometernya, yaitu realita dan juga prasangka si mukallaf, orang yang beribadah. Ya. Nah, misalkan contoh, ya, dia berprasangka bahwa tadi dia sholat sudah wudhu, zonnya dia sudah wudhu. Nah, akan tetapi setelah dia selesai sholat, ternyata dia yakin seyakin-yakinnya bahwa dia belum wudhu. Nah, maka dia perlu wudhu dan juga mengulang sholatnya. Karena syaratnya dua, yang pertama adalah realita dan juga zon mukallaf. Nah, eh, kenapa harus dua? Misalkan contoh realitanya sudah sesuai, tapi zon mukallafnya tidak sesuai. Misalkan gini, dia sholat, dia nggak tahu, nih ya, dia sudah wudhu atau belum. Lalu dia al-hujum ala sholat, artinya dia langsung sholat begitu saja. Dia lupa ya, dia lupa sudah wudhu atau belum. Ya, dia lupa sudah wudhu atau belum, tapi dia langsung sholat begitu saja. Ternyata di tengah sholat dia apa? Dia ingat dia sudah wudhu. Dia ingat sudah wudhu. Nah, ini nggak sah juga. Kenapa? Karena dia melakukan sholat dengan zon yang dia apa namanya ragu, ya. Dia ragu apakah sudah wudhu atau belum. Ya, dia ragu apakah sudah wudhu atau belum. Bahkan mungkin zonnya itu dia belum wudhu. Ya, dia zonnya belum. Kan kalau ragu dia sudah wudhu atau belum kan, berarti kan kembali ke hukum asal dia belum wudhu kan gitu ya. Nah, tapi dia langsung sholat begitu saja. Baru ingat, oh ternyata saya sudah wudhu gitu. Nah, itu zonnya yang itu tidak dianggap, ya, karena dia ketika mulai sholat dia seharusnya dia ketika ragu dia kembali kepada hukum hukum asal. Nah, itulah dalam ibadah dia harus memperhatikan dua aspek. Yang pertama realita, sesuai dengan realita. Yang kedua sesuai dengan zonnya si mukallaf, ya. Wa min thamma law tawaddu'a wa lam yadhun annahu mutlaq batala tahuruhu. Nah, oleh sebab itu kalau misalkan dia wudhu tapi dia tidak mengira bahwa apa air yang digunakan itu air mutlak, batala tahuruhu, eh wudhunya itu batal. Misalkan dia wudhu, ya, air yang di depan dia ini dia ragu, bahkan prasangka dia cenderung mengatakan ini tuh bukan air mutlak gitu. Itu bukan air mutlak, ya. Batala tahuruhu, maka walaupun dia sudah wudhu, nah, batal wudhunya walaupun wa in bana mutlakun, walaupun air tersebut ternyata air mutlak gitu, ya. Ya, li'annal madar fiha ala dhannil mukallaf, karena yang dianggap dalam perkara ibadah tadi adalah zonnya si mukallaf, ya, prasangkanya si mukallaf. Nah, kita selesaikan dua paragraf lagi. Wasyamila qauluna bi bai'in aw ghairihi, dan mencangkup dari perkataan kita, dari perkataan mu'alif, ya, bi bai'in, ya, contohnya tadi jual beli, aw ghairihi ataupun yang lainnya, atazwija, yaitu menikahkan, wal ibro atau apa namanya merelakan. Ibro itu merelakan, wa ghairuhuma dan pun yang lainnya. Artinya kalau dalam transaksi, ya, perkara muamalat baik itu menikah ataupun merelakan ataupun yang lainnya, itu yang dianggap adalah realita, ya, realitanya bagaimana.
Ya. Kalau abro'a jika dia merelakan min hakin ya dari haknya dia, dhannan ya dia berprasangka annahu lahaqaf lahu, Pak. Dia berprasangka kok sebenarnya itu nggak ada hak buat dia di situ. Fabana lahu hak, oh ternyata dia punya hak ya. Realitanya dia punya hak. Soha alal mu'tamad, dia sah menurut pendapat yang mu'tamad. Walau tasarrafa fi inkah fa in kana ma'a syak fi wilayati nafsihi fa bana waliyan laha hina idzin sahha i'tibaran bima fi nafsil amri. Kalau misalkan dia menikahkan seseorang, dia ragu, dia tuh punya wilayah, dia tuh sebagai wali atas perempuan tersebut atau enggak. Nah, tapi dia ya udahlah nikahin aja gitu kan. Fabana waliyan laha, oh, ternyata dia walinya perempuan tersebut. Soha, maka akad tersebut sah ya. Akad tersebut sah karena apa? Iya, tibaran bima fi nafsil amri, yang dianggap adalah bima fi nafsil amri yaitu realitanya ya. Baik, saya kira cukup ya. Ada yang mau tanyakan sebelum kita tutup? Hasan ini ya, apa namanya, syarat daripada untuk jual beli, tapi ini lebih mengkerucut lagi yaitu jual beli barang riba ya, barang riba. Baik, kalau tidak ada kita cukup sampai sini dulu, kita tutup membaca doa tajus. Subhanakallah wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.